Oke, salam jumpa teman-teman sekalian. Oke, pada video kali ini saya masih berbicara mengenai validitas diskriminan ya, karena banyak sekali itu teman-teman itu yang mengeluhkan tentang diskriminan validitas atau validitas diskriminan. Validitas diskriminan yang tidak terpenuhi ya pada Smart PLS begitu. Nah, pada kesempatan video ini saya mau mempraktekkan salah satu cara untuk mengatasi validitas diskriminan yang belum terpenuhi. Nah, cara apakah itu? Tonton video ini sampai selesai. Oke, jadi ini saya punya model seperti ini. Ada tiga variabel. Pertama itu financial knowledge, lalu ada financial attitude sebagai variabel intervening, dan ada keputusan berinvestasi. Nah, kita akan menguji validitas dan reliabilitas dari ketiga variabel ini ya, dengan cara calculate, pilih PLS algorithm, lalu start calculation. Oke, sekarang kita lihat auto loadingnya. Nah, ini auto loadingnya itu sebagian besar itu bagus ya, di atas 0,7. Walaupun ada yang memang masih di bawah 0,7 ya, tapi nilainya masih di atas 0,6 juga sebenarnya, yaitu FA6 dengan FK5. Nah, menurut Hare, ya kalau tidak salah menurut buku 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 Hare, bukunya Hare, itu kalau ada yang masih merah seperti ini ya, auto loadingnya itu jangan buru-buru dibuang gitu ya, jangan buru-buru dibuang. Nah, kita lihat dulu reliabilitasnya. Nah, ternyata reliabilitasnya itu juga bagus gitu. Reliabilitas dengan validitas konvergennya, yaitu average variance extracted-nya. Sehingga kita ambil keputusan kita tidak akan buang ya, yang faktor loadingnya ini. Atau yang faktor loadingnya di bawah 0,7 ini. Lalu kita lihat validitas diskriminannya. Ternyata validitas diskriminannya itu belum terpenuhi gitu ya, yang HTMT-nya ini. HTMT-nya ini masih ada yang merah, yaitu threshold-nya, nilai threshold-nya masih ada yang merah gitu ya. Padahal kriterianya nilai thresholdnya mesti di bawah 0,9. Nah, ini kan masih ada yang merah ini. Nah, yang merah ini adalah nilai threshold di antara financial attitude sama financial knowledge gitu. Sedangkan yang lain itu tidak bermasalah gitu ya. Nah, itu. Lalu kita lihat Forneleker-nya. Nah, Forneleker-nya juga masih bermasalah. Ya, tetap di antara financial attitude dan financial knowledge gitu. Karena akar kuadrat AV dari financial attitude ini dia masih lebih besar daripada korelasinya dengan financial knowledge yang ini. Ternyata kan tidak ini. Ternyata nilai korelasinya itu yang ada di bawah ini ternyata lebih tinggi nilainya. Nah, berarti ini memang permasalahannya itu ada pada validitas diskriminannya ini yang belum terpenuhi. Ya, terutama di HTMT dengan Vonnegut ini terutama kalau di HTMT ini pada nilai threshold antara financial attitude dan financial knowledge. Ya, seperti ini. Oke, lalu bagaimana cara mengatasi eh, validitas diskriminan yang belum terpenuhi ini? Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan itu adalah menggunakan exploratory factor analysis. Nah, mengapa kita menggunakan exploratory factor analysis? Karena di exploratory factor analysis itu, dia akan bisa mengidentifikasi setiap indikator itu, apakah nanti setiap indikator atau item itu masuk di faktornya masing-masing atau tidak gitu. Masuk di faktornya masing-masing atau tidak. Nah, sederhananya begini. Di exploratory factor analysis, itu dia akan mengidentifikasi apakah benar FK1 sampai FK5 ini benar-benar mengukur financial knowledge. Lalu FA1 sampai FA6 apakah benar-benar mengukur financial attitude. Nah, itu ya. Karena permasalahan kita itu kan hanya pada
heteromolecular ratio, eh, nilai threshold antara financial attitude dengan financial knowledge. Begitupun dengan von Lecker itu kan antara financial attitude, ya, financial attitude dengan financial knowledge. Jadi dengan exploratory factor analysis, ya, kita akan mengidentifikasi apakah betul FA1 sampai FA6 itu betul-betul mengukur financial attitude, dan FK1 sampai FK5 apakah betul-betul mengukur financial knowledge. Nah, itu ya, kita menggunakan exploratory factor analysis. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya ke software yang namanya JASP ini, ya. Jadi bukan Smart PLS, tapi untuk melakukan exploratory factor analysis kita menggunakan software JASP. Nah, software JASP ini adalah software yang gratis, teman-teman. Teman-teman bisa mendownload di website resmi JASP, ya, seperti itu. Nah, saya sudah memasukkan data seperti ini. Sekarang kita akan menggunakan faktor, lalu exploratory factor analysis. Nah, kita memasukkan semua item pada financial knowledge dan financial attitude. Lalu di sini, di bagian number of factor based on, kita pilih saja manual, dan number of faktornya kita pilih 2. Mengapa 2? Karena ada 2 variabel. Nah, ada 2 variabel yang ingin kita cek, ya, yang ingin kita cek apakah betul item-itemnya itu masuk pada variabelnya masing-masing atau tidak. Lalu di sini factoring metodenya kita pakai yang minimum residual aja. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Nah, dari hasil ini teman-teman bisa lihat ada 2 faktor di sini. Ya, item-item di faktor satu, ya, itu adalah FK1, FK4, FA4, FK2, FA5, FA2, FA1. Teman-teman lihat di sini, eh, item-itemnya itu apa ya, tumpang tindih gitu ya. Kita lihat di faktor satu itu memang lebih banyak item pada FA, ya kan? Lebih banyak item pada FA, yaitu FA1, FA2, eh, FA5, dan FA4. Tetapi di faktor satu ini juga ada item-item di financial knowledge, yaitu FK1 dan FK2. Itu berarti apa? Berarti bahwa eh, kemungkinan di faktor satu ini adalah eh, variabel financial attitude, ya. Karena kita lihat di sini lebih banyak item-item pada financial attitude, yaitu FA1, FA2, FA5, dan FA4. Sedangkan ada 2 item itu yang ternyata itemnya financial knowledge, yaitu item FK2 sama FK1. Nah, sehingga kita putuskan variabel satu ini adalah, faktor satu ini adalah variabel financial attitude. Nah, di mana item FK1 dan FK2 yang sebenarnya item variabel item financial knowledge masuk sebagai item untuk financial attitude. Lalu di faktor 2 ini sudah jelas adalah eh, variabel financial knowledge. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan memang lebih banyak item-item pada financial knowledge seperti FK3, FK4, dan FK5. Nah, lalu di sini ada item-item yang ternyata item-item dari variabel financial attitude, yaitu item FK3, FA3, dan FA6. Sehingga kita putuskan faktor 2 ini adalah item-item untuk variabel financial knowledge, di mana di dalamnya ada juga item FA6 dan FA3. Nah, sekarang kita kembali ke Smart PLS, kita akan pindahkan, kita akan tukar. Nah, nah, memang seperti ini bisa saja terjadi, teman-teman. Pada saat kita membuat item pernyataannya, karena kuesioner itu kan kita buat sendiri. Pada saat kita membuat item item pernyataan itu, karena mungkin keterbatasan keterbatasan kemampuan kita, keterbatasan teori dan segala macamnya itu menyebabkan pada saat kita membuat item itu bisa saja terjadi bahwa ada item-item yang sebenarnya mengukur variabel B, ternyata kita buat sebagai item untuk mengukur variabel A. Dan itu bisa saja terjadi, teman-teman. Sehingga saran saya, sebelum teman-teman melakukan pengolahan data di Smart PLS, lakukan dulu exploratory factor analysis untuk mengidentifikasi dengan tepat apakah betul item-itemnya itu sudah masuk pada variabelnya masing-masing.
Atau mungkin ternyata ada item-item yang sebenarnya tertukar atau salah masuk kamar. Seharusnya masuk di variabel A, tapi ternyata masuk di variabel B. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengikuti panduan ini, kita akan menukar variabel-variabel apa item-item yang salah salah masuk kamarnya ya. Kita pertama ke faktor satu dulu. Nah, faktor satu ini kan tadi kita sudah tentukan sebagai variabel financial attitude. Maka kita kembali ke financial attitude. Ini kita hapus saja, delete. Ini juga kita hapus, delete. Nah, selanjutnya kita pakai ini, dasar dari sini. Pertama kita masukkan FA1, FA2, FA1 dulu. Jadi FA1 di sini. Lalu yang berikut FA2. Nah, lalu yang berikutnya FA5. FA5. Nah, lalu yang berikutnya FK2. FK2. Ini FK2. Nah, lalu yang berikutnya FA4. Ini FA4. Dan yang berikutnya adalah FK1. Ini FK1. Nah, dan jumlahnya tetap sama kan? 2, 4, 6. Jumlahnya tetap sama 6. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang di variable financial knowledge. Kita lihat. Yang pertama, FA6. FA6. Jadi FA6 itu ternyata bukan mengukur financial attitude, tetapi mengukur financial knowledge. FA6. Nah, ini bisa saja terjadi, teman-teman. Apalagi kalau kita punya variabel yang ternyata mirip, gitu ya. Nah, seperti misalnya financial attitude dan financial knowledge ini kan variabel yang mirip-mirip kan, sehingga bisa saja terjadi item itu salah masuk kamar gitu. Item yang seharusnya mengukur financial knowledge ternyata dimasukkan ke financial attitude. Itu bisa saja terjadi. Apalagi kalau misalnya variabel kita itu mirip-mirip gitu ya. Nah, FA6, lalu yang berikut FK3, FK3, lalu yang berikut FA3, FA3, lalu yang berikut FK4, FK4, dan yang terakhir FK5. Nah, nih udah masuk ya. Sudah. Nah, sekarang kita coba calculate. Kita akan lihat apakah berhasil atau tidak. Nah, kita lihat di auto loadingnya. Nah, teman-teman lihat di auto loadingnya itu semuanya sudah hijau. Padahal sebelumnya itu kan masih ada yang merah. Ternyata merahnya itu disebabkan karena ada item-item yang salah masuk kamar gitu ya. Jadi item-item yang di item yang di financial attitude ini ternyata ada apa lebih tepat mengukur ada item di financial attitude ini yang ternyata lebih tepat mengukur financial knowledge. Begitupun ada item di financial knowledge ini lebih tepat mengukur financial attitude. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, ini akhirnya semuanya jadi hijau. Lalu kita ke reliabilitas dan validitas konvergennya. Ini semuanya juga sudah hijau semua. Nah, dan sekarang yang kita tunggu-tunggu yaitu validitas diskriminannya. Kita lihat. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan exploratory factor analysis, ternyata validitas diskriminannya, yaitu heteromolecular ratio-nya menjadi terpenuhi. Semuanya menjadi hijau. Artinya semua nilai threshold-nya ini sudah di bawah 0,9. Lalu sekarang kita lihat Fornelleker kriterionnya. Nah, Fornelleker kriterionnya juga sudah terpenuhi karena nilai akar kuadrat AV-nya, yaitu nilai yang di atas ini, itu sudah lebih besar daripada nilai korelasinya yang di bawah. Sehingga bisa kita katakan dan kita simpulkan bahwa validitas diskriminannya sudah terpenuhi. Jadi kita sudah bisa mengatasi kendala validitas diskriminannya dengan cara menggunakan exploratory factor analysis. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini membantu teman-teman. Terima kasih.